Hmm, hmm, ya, eh, ya. Kali ini tema kita adalah gaming dengan Xiaomi 12T. Kali kita akan tes dan mainkan gak kurang dari 20 game dengan Xiaomi 12T, smartphone kelas atas yang hadir resmi ke Indonesia di akhir tahun 2022. Review smartphone-nya udah pernah kami tayangkan ya beberapa waktu yang lalu ya. Smartphone ini pakai MediaTek Dimensity 8100 Ultra, jadi harusnya performanya tinggi nih. Tapi apakah hasil benchmark kemarin itu bisa benar-benar direfleksikan pada saat kita gaming dengan 20 game? Ya, itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Sebagian dari game yang kita pakai adalah masukan dari kalian lewat komentar-komentar yang ditulis di dalam video reviewnya Xiaomi 12T. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana kemampuan smartphone ini kalau diajak gaming. Oke, di review Xiaomi 12T kami sempat menjanjikan kita akan buat video yang bahas tentang gaming dengan smartphone yang satu ini. Udah sempat nonton kan videonya kan ya? Kelewatan? Wah, mungkin karena belum subscribe ini, makanya di-subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya biar nggak kelewatan. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita bahas singkat aja mengenai spesifikasi Xiaomi 12T ini. Ya, SoC yang digunakan adalah Dimensity 8100 Ultra. Ini adalah SoC Dimensity 8100 dengan optimalisasi khusus yang dilakukan MediaTek bersamaan dengan Xiaomi lewat program yang namanya DORA atau Dimensity Open Resource Architecture. Untuk RAM, 8GB LPDDR5 dan storage-nya 256GB UFS 3.1. Baterai 5000 mAh yang udah support 120W wire turbo charging. Chargernya ada dalam paket penjualan loh, ya. Ada. Nah, kalau layar dia pakai AMOLED dengan diagonal 6,67 inci. Resolusinya sedikit di atas Full HD+, sementara refresh rate-nya sampai 120Hz. Tentunya ada Gorilla Glass 5 untuk pelindung layarnya. Smartphone ini juga punya dual speaker atau stereo speaker, jadi saat dipakai main game di posisi horizontal, suaranya akan terasa lebih seimbang dan mantap. Ya, kurang lebih seperti itu ya spesifikasi dari Xiaomi 12T. Kalau mau lihat spesifikasi lengkap dan hasil pengujian yang lengkapnya ya, itu ada di video reviewnya. Sekarang kita bahas soal gaming. Nah, sebagai catatan kita pakai mode performance untuk setting di dalam setting baterainya ya. Untuk merefresh ingatan ya, di video review Xiaomi 12T yang lalu kami udah coba beberapa game juga sebetulnya. Yang pertama adalah Genshin Impact. Kalau dimainkan tanpa kipas, smartphone yang satu ini dapat rating A dan kita bisa main di frame rate rata-rata kurang lebih 56 fps. Tapi setelah 25 menit frame rate-nya jadi kurang stabil, bisa turun sampai ke bawah 30 fps. Ini sepertinya karena performanya mulai ditahan ya biar nggak kepanasan. Sementara kalau kita pakai kipas, dia bisa dapat rating S, mulus, lancar dan rata-rata frame rate-nya naik ke 58 fps dan penurunan performa seperti sebelumnya udah nggak terjadi lagi kalau ditambahin fan grip. Kemudian kita juga udah nyoba PUBG ya. Untuk setting smooth kita bisa dapat sampai dengan 90 fps, sementara setting HDR hanya bisa sampai ekstrim atau 60 fps aja. Saat dicoba ya frame rate-nya rata ya. Tergantung maksimal settingnya aja, mau 90 ya 90, mau 60 ya 60. Terlalu ringan. Lalu ada Mobile Legends. Kita bisa pakai setting ultra dengan frame rate ultra juga alias 120 fps. Hasilnya kita bisa dapat sekitar 110 sampai 120 fps. Kalau ada frame drop itu nggak nyampe di bawah 100 fps. Lancar dan kekinian banget rasanya main game yang satu ini di Xiaomi 12T. Oke, sekarang kita lanjut ke game-game yang belum kita tes. Oh, by the way, makasih loh buat semua yang udah ngasih rekomendasi lewat komentar di videonya Xiaomi 12T, video reviewnya ya. Tentu saja kita nggak akan mungkin bisa mengakomodasi semua rekomendasi game yang masuk karena ada keterbatasan waktu pengerjaan juga tentunya ya. Setidaknya kita udah bisa nambahin 20 pengujian game lagi. Dan dalam pembahasan nanti kita juga tunjukkan alasan kenapa beberapa dari antara game yang kita tes kali ini itu nggak kita pakai dalam pengujian standar kami. Oke, mari kita langsung mulai. Untuk game pertama, berhubung saat video ini dibuat kita sedang musimnya sepak bola pas ada World Cup 2022, jadi kita mulai dari game sepak bola yang banyak diminta juga.
Ya, yang pertama adalah FIFA Mobile. Game ini kita jalankan di setting high 60 fps. Sayang sekali setting ultra belum bisa ada di sini ya. Kami mainin berapa match dengan total durasi sekitar 45 menit dan kemudian pengukuran frame rate kami lakukan di match terakhir ya. Kami coba mainin ya. Hasilnya FPS-nya cukup dekat dengan 60 fps. Sesekali ada penurunan tapi masih di kisaran 50 fps saja dan tidak mengganggu kenyamanan mainin game ini. Pengendalian masih terasa responsif dan akurat. Oh ya, selama mainin game ini kita tidak pakai kipas sama sekali ya. Jadi hanya handphone aja begini tanpa casing. Nah, sekarang kita beralih ke eFootball 2023. Ya, walaupun sebenarnya ini mirip dengan FIFA Mobile, game yang satu ini ternyata banyak yang merekomendasiin. Bahkan nggak sedikit yang merekomendasikan tes dua-duanya dong. Ya, game ini kita jalankan di setting high 60 fps. Kami coba game ini dimainkan sampai 6 match berturut-turut dengan durasi total sekitar 30 menitan ya. Hasilnya di match terakhir dimainkan frame rate-nya masih rata di 60 fps. Nggak ada penurunan frame rate yang berarti saat kita mainin game yang satu ini. Stabil, nyaman, mulus, lancar. Ya, keentengan buat smartphone ini. Dan kita jalankan juga tanpa kipas ya. Lanjut, sekarang ke Call of Duty Mobile. Kami mainkan mode Battle Royale di game ini dengan durasi total hampir 1 jam. Setting yang kami gunakan adalah high dan semua efek kecuali good ray-nya itu aktif ya. Karena kalau good ray-nya diaktifkan, itu anti aliasingnya tidak bisa kita aktifkan. Nah, di awal kami coba mainin mode Battle Royale biasa 3 match berturut-turut. Hasilnya yang kami dapatkan sekitar 10 menit terakhir di match ketiga, frame rate-nya masih stabil di kisaran 58 sampai 60 frame per second. Sangat jarang sekali frame rate turun dari kisaran segini. Jadi sangat stabil sekali di sini bahkan tanpa fan sekalipun. Lalu kami nyobain juga mode yang lebih cepat lagi, 20x20 Warfare. Kami coba mainkan 4 match berturut-turut di mode ini dan di match terakhir kita masih bisa dapetin frame rate di kisaran 56 sampai 60 frame per second dan lebih banyak dekat ke 60 fps selama matchnya berlangsung. Lagi-lagi keentengan yang satu ini. Lanjut, sekarang kita ke Battlefield Mobile Beta. Game ini masih di masa beta dan banyak juga yang rekomendasi untuk kita tes. Kami coba di setting max dengan semua efek diaktifkan. Setelah 3 match, kita coba pantau frame rate-nya di match terakhir yang kita mainkan. Hasilnya di awal match, kita masih bisa mendapatkan frame rate yang rata di 60 fps. Setelah 3 menit, frame rate-nya jadi ada di 50 sampai 60 fps. Bisa turun sedikit ke bawah 50 fps, tapi jarang sekali terjadi ya. Secara umum, game ini tetap bisa dimainkan dengan relatif nyaman. Mantep lah ya. Lanjut, Free Fire Max. Jangan banyak komplain. Ini banyak yang minta juga ya, Free Fire Max. Banyak yang nanya soal game ini, khususnya untuk map baru, Nextera. Jadi kami coba mainin di map tersebut ya, 5 match berturut-turut dengan total durasi sekitar 30 menit dengan setting max. Game ini bisa berjalan sampai dengan 90 fps. Mantap ya, di match terakhir kita cek dan kita dapat kisaran 87 sampai 90 fps. Ini konsisten sekali di rentang itu ya, membuat game ini bisa dimainkan dengan mulus, lancar dan nyaman sekali. Keentengan? Mungkin. Lanjut lagi ke Apex Legends. Sayangnya untuk frame rate ultra atau 60 fps, setting kualitas tertinggi yang bisa dipilih itu hanya normal aja. Setting kualitas Extreme HD hanya bisa dijalankan di 50 fps. Ini rasanya masih kurang ya untuk sebuah game shooter. Hasilnya ya, setelah main 3 match berturut-turut, kita masih bisa dapetin frame rate yang stabil di 60 frame per second. Terlalu ringan kalau settingannya cuma di normal aja. Semoga ada kerjasama Xiaomi dengan developer game yang satu ini ya, supaya frame rate 60 fps-nya itu tersedia di setting yang lebih tinggi ya. Semoga. Lanjut, League of Legends Wild Rift. Game ini sempat kita bahas setting maksimalnya yang terbuka pada saat kita nge-review si Xiaomi 12T. Tapi hasil tes mainkan game ini belum pernah kami bahas. Hasilnya ya settingnya mentok kanan dan kami dapetin stabil 60 fps selama match berlangsung ya. Kalau kita main berturut-turut dengan durasi cukup lama, smartphone memang bisa agak anget tapi nggak membuat frame rate sampai berantakan. Nggak. Seandainya aja dia bisa sampai 90 atau 120 fps, lebih asik lagi harus yang satu ini ya. Oke, kita lanjut ke game balapan. Ada Asphalt 9. Pertanyaan di game ini tuh sederhana. Apakah dia sudah dapat 60 fps atau belum? Karena biasanya cuma 30 ya. Ternyata dengan smartphone ini bisa dapat 60 fps. Ya, game jalannya lancar banget dengan fps selalu ada di atas 50 fps selama beberapa race yang kami mainkan.
Nah, kita lanjut ke Real Racing 3. Game ini ternyata juga banyak direkomendasi ya. Saat kita coba, game ini cuma bisa jalan di maksimum 60 FPS aja. Belum bisa sampai 120 FPS. Jadi ya kita coba untuk main berapa game ya frame rate-nya rata di 60 FPS. Bisa dikatakan nyaman ya, tapi seharusnya bisa lebih asik lagi kalau bisa 120 FPS. Karena beberapa smartphone bisa loh. Lanjut ke Assoluto Racing. Ini juga jadi game yang cukup banyak direkomendasikan. Kami coba jalankan game ini di resolusi 1080p, graphics quality di max, dan tekstur quality-nya ultra. Menariknya, game ini bisa jalan di 120 fps. Kita coba mainin beberapa balapan dan rata-rata kita bisa dapat cukup rata di kisaran 120 fps. Namun saat kita mencoba sirkuit AR Official Raceway, frame rate-nya itu bisa turun ke kisaran 100 sampai 120 fps. Naik turun ya. 120 fps itu hanya bisa dirasakan di awal aja. Lalu kita coba pakai Fine Grip dan frame rate-nya sedikit membaik. Jadi 110 ke 120 fps. Tapi untungnya masih lebih sering di atas 115 fps ya. Jadi terasa relatif mulus, lancar. Masih nyaman lah untuk main game ini. Apalagi kalau kita pakai kipas. Lanjut ke Bang Dream Girls Band Party. Ya, banyak juga yang nanyain bagaimana dengan game Rhythm yang satu ini ya di Xiaomi 12T. Memang di smartphone dengan MIUI seringkali game Rhythm itu nggak jalan dengan mulus, ya nggak? Kali ini kami coba dengan Bang Dream ya. Kami memang tidak mencatat frame rate saat game dimainkan, tapi dari yang kami rasakan, game ini masih belum benar-benar terasa super mulus. Sudah jauh lebih lancar dari yang sebelum-sebelumnya, tapi masih ada sedikit kadang-kadang ya, ada delay yang nggak benar-benar bisa hilang. Ya, mungkin masih butuh perbaikan lagi ya untuk kerjasama dengan game ritmenya. Oke, lanjut lagi. Ragnarok X Next Generation. Ya, ini adalah game MMO yang dijalankan di setting max alias rata kanan dengan semua efek aktif. Nah, di sini kami mau nunjukin kenapa kami nggak pakai game tipe MMO seperti ini untuk standar pengujian kami. Oke, saat tadi di area yang sepi seperti ini, frame rate yang kami dapatkan itu cukup rata dekat dengan 60 fps, cukup konsisten. Sementara saat masuk ke tempat yang pemain yang ngumpul, frame rate-nya nggak bisa stabil, turun ke kisaran 50 fps, bahkan bisa lebih rendah lagi. Ya, ini karena di area yang ramai respon dari server dan efek main lain itu berpengaruh besar ke frame rate yang kita dapatkan. Jadi selain efek grafis aja, ini ada pengaruh dari pemain lain. Jadi servernya ini mempengaruhi frame rate-nya. Ini adalah hal yang umum terjadi di game seperti ini. Bahkan di PC yang kencang pun ini masih terjadi. Karena itu menurut kami nggak valid kalau kita mau menunjukkan kemampuan dari sebuah smartphone pakai game tipe seperti ini. Karena kita nggak bisa menemukan konsistensi sebagai acuan performanya. Terlalu banyak faktor X atau yang tidak diduga-duga yang mempengaruhi performa yang dihasilkan oleh si smartphone ini. Dan hal ini juga berlaku untuk beberapa game yang sering ditanyakan ya, seperti Life After, Perfect World, dan lain-lain. Termasuk yang satu ini banyak banget tanyain, Tower of Fantasy. Tapi kita tes juga karena permintaan kalian ya. Nah, kalau banyak yang nanya kenapa ini belum masuk ke dalam game standar yang kita pakai, karena nih ya, lihat, kalau kita ketemu player lain di game, frame rate-nya jadi nggak stabil, tidak bisa menggambarkan pengujian untuk smartphone. Kami coba pakai setting ekstrim dengan limit di 90 fps. Kalau cuma di satu area doang, ya frame rate-nya 80-90 fps. Tapi begitu di area yang ada player-player lain, frame rate itu bisa turun sampai 60 fps, 85 fps ya. Kalau udah sendirian lagi, balik lagi ke 80-90 fps. Mau dipakein kipas, mau main di bawah AC, penurunan frame rate-nya ya akan segitu-gitu aja. Kalau ketemu pemain lain, dia akan hancur berantakan, terus balik lagi naik lagi ke atas. Itu sebabnya kami tidak menggunakan game yang satu ini untuk pengujian standar. Karena kami nggak mungkin ketemu server yang kosong terus-menerus untuk memperoleh hasil yang konsisten. Sementara jumlah pemain itu bisa berubah-ubah secara drastis. Beda sama PUBG ya misalnya ya. Kan jumlahnya udah jelas, terbatas jumlah pemainnya. Perlu diingat, tujuan kita menguji pada saat review smartphone adalah untuk memperoleh acuan performa smartphone tersebut agar bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi hasil pengujiannya harus bisa diulang dan hasilnya tuh mirip gitu ya. Jadi kalau pengujiannya terlalu banyak X faktor pengganggu, tentunya itu nggak bisa dipakai buat acuan. Bukan berarti gamenya jelek loh, bukan. Gamenya sih oke, hanya saja bukan tergolong materi game yang pas untuk dipakai benchmarking atau sebagai acuan pembanding.
Oke, kita lanjut lagi sekarang ke Diablo Immortals. Game yang ini harusnya jatuh ke kategori yang sama ya dengan Ragnarok X dan Tower of Fantasy. Tapi kali ini iseng aja kita cobain karena ada juga yang sempat minta nih game ini satu ini ya di reviewnya Xiaomi 12T. Ini setting yang kami pakai ya, resolusinya high dan grafiksnya di very high. Misi yang kami mainkan adalah misi awal di mana kita masih mainkan game ini dalam mode solo play. Jadi di sini seharusnya gangguan dari server masih minim, berbeda dengan kalau kita udah ketemu dengan player-player lain. Hasilnya di misi awal kami mendapatkan frame rate di kisaran 52 sampai 60 fps. Sesekali bisa ada yang frame drop ke 40 sampai 50 fps. Selama sekitar 10 menit frame rate kita dapatkan di kisaran segitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Minecraft. Game ini kita jalankan di render distance 16 chunk. Kami mainkan single player biasa ya, bukan yang ledakin TNT yang banyak. Itu sih absurd sih sebetulnya. Itu bukan pengujian yang benar, itu kan iseng doang ya. Kalau main beneran juga kalian tidak melakukan itu. Ya kecuali kalau isengnya tiap hari kerjaan ngeledakin TNT doang. Ya, frame rate-nya kalau dalam penggunaan normal itu di kisaran 55 sampai 60 fps selama sekitar 45 menit kami mainkan game ini. Kalau ada di area yang view-nya cukup terbuka, frame rate-nya itu akan lebih banyak di kisaran 55 fps. Sementara untuk area yang lebih rapat seperti dalam hutan atau gua, frame rate-nya akan naik ke 58 sampai 60 fps. Saat kami coba naikkan ke setting 18 chunk dan 20 chunk, frame rate-nya udah akan turun lebih jauh lagi kalau kita masuk ke area terbuka. Ini salah satu yang membuat kami kemarin sempat nggak pakai Minecraft ya, karena konsistensi dalam gamenya itu berubah tiba-tiba karena gamenya berubah setelah update. Ya, tapi kalau di sini kita tes-tes aja ya. Oke, lanjut. Pokemon Unite. Ada yang main satu ini? Nah, kami coba mainin game ini di setting highest 60 fps. Kami coba main 4 match berturut-turut dengan durasi ya sekitar 40 menit lebih sedikit lah ya mungkin ya. Karena satu matchnya itu memang dibatasi hanya 10 menit aja. Hasilnya di match keempat kami masih bisa mendapatkan frame rate konsisten di 60 fps. Sangat jarang sekali ada penurunan frame rate di bawah itu. Ini membuat game jadi terasa sangat mulus kalau dimainin pakai yang satu ini. Lanjut ke Modern Warship. Nah, game ini kita coba mainkan di setting ultra dengan semua efek aktif. Ini juga salah satu game yang banyak direkomendasikan ya. Dan ya, game ini bisa berjalan di atas 60 fps. Saat dimainkan kami bisa dapat frame rate di kisaran 115 sampai 120 fps di awal battle. Saat masih agak sepi ya. Nah, begitu udah mulai rame, frame rate-nya turun ke kisaran 100 fps. Ya, ini wajar karena battle rame, beban jadi berat juga ya. Bahkan main game ini di satu match selama sekitar 5 sampai 6 menit sudah membuat smartphone-nya jadi cukup hangat yang satu ini. Nah, kalau kalian nggak mau pakai kipas, nggak pakai fan, kita menyarankan untuk berhenti main game ini setelah satu match. Istirahatkan smartphone ini sekitar 2 sampai 5 menit sebelum mulai match yang berikutnya lagi. Kami sempat nyoba ya main beberapa match berturut-turut. Baru match kedua aja kita udah mendapatkan penurunan frame rate sampai ke 80 fps saat battle-nya lagi rame. Jadi sarannya main pakai kipas aja biar bisa lancar terus. Lanjut, World of Tank Blitz. Karena match di game ini terbilang cukup pendek, kami coba mainkan banyak match berturut-turut dengan total durasi sekitar 45 menit. Setting yang kami pakai adalah high dengan semua efek diaktifkan. Di 4 match terakhir yang kami mainkan, kami bisa mendapatkan frame rate di kisaran 50 sampai 60 fps. Walaupun emang nggak bisa stabil rata di 60 fps, tapi masih cukup nyaman, masih mantep lah dimainkan di smartphone satu ini tanpa kipas. Kita lanjut lagi ke Wreckfest. Ya, bacanya itu harusnya Wreckfest ya. Game ini tampaknya masih belum optimal di Android. Wajar ya, karena ini masih baru beberapa hari masuk ke smartphone, masuk ke ranahnya smartphone. Tapi nggak apa-apa, kita tes aja yang satu ini karena seru. Kami coba cari setting yang pas untuk mainin game yang ini dan mendapatkan setting screen scaling high, dynamic resolution di balance, dan shadow di low tanpa MSAA untuk memainkan game ini dengan nyaman di Xiaomi 12T. Kita coba mainkan mode race 5 lap dengan 16 mobil. Setelah beberapa race, frame rate yang kami dapatkan ada di kisaran 50 sampai 62 fps. Masih terbilang nyaman ya untuk main game yang satu ini ya. Lalu bagaimana kalau pakai kipas? Apakah bisa lebih stabil? Ternyata hasilnya kurang lebih sama aja, masih di kisaran 50 sampai 62 fps. Anehnya, anomalinya, di salah satu race kami sempat mendapatkan frame rate-nya 70 sampai 90 fps, tapi hanya di awal aja. Setelah 2 menit frame rate-nya balik lagi ke kisaran yang tadi ya, di 50 sampai 62 fps. Memang sepertinya game yang satu ini belum benar-benar optimal, tapi yang jelas bisa dimainkan dengan mudah kok, nggak ada masalah. Oke, lanjut ke Honkai Impact
A Post Honkai Odyssey. Oke, terakhir kita coba game yang satu ini di stage Open World Post Honkai Odyssey. Setting yang digunakan adalah max. Sayangnya frame rate-nya hanya bisa nyampe 60 fps. Kita cobain kurang lebih selama 15 menit. Hasilnya frame rate ada di kisaran 50 sampai 60 fps. Frame drop pasti ada ya. Bisa sampai ke 30 fps bahkan, karena ini berat banget. Tapi ya kalau di awal-awal ini terbilang agak jarang terjadi ya. Baru mendekati 15 menit frame drop-nya mulai banyak kelihatan. Jadi agak kurang nyaman dimainkan. Langsung kita pesan fan grip aja di sini. Hasilnya masih mirip sih di 50 sampai 60 fps, tapi frame dropnya yang berkurang dengan jauh ya. Jadi lebih nyaman. Masih ada, tentu masih ada, tapi masih jauh lebih jarang ketimbang tanpa kipas. Jadi kalau mau lebih mantap main game berat ini pakai pendingin ekstra ya. Oke, itu tadi 20 game yang kami coba mainkan di Xiaomi 12T untuk video kali ini. Sebentar, pasti ada yang mau komentar ya. Karena di review kemarin juga banyak yang nanya ya. Banyak yang nanyain kalau pakai emulator gimana? Alasannya kan katanya untuk nostalgia game-game yang lawas ya. Iya, emulatornya itu memang legal. Itu memang bisa jadi legal ya. Tapi apakah game yang dimainkan itu versi resmi dan bukan bajakan? Iya, bisa pakai cara legal. Kami tahu bisa pakai cara legal. Tapi apakah mayoritas pengguna emulator tuh pakai game yang legal? Nah, kami tidak akan menyalahkan atau merendahkan kalian yang menyukainya. Tapi dengan alasan yang tadi itu, kami tidak akan membahas emulator di tes gaming kali ini ya. Oke, kesimpulan. Sayangnya, memang belum banyak game yang bisa memanfaatkan refresh rate 120Hz dari smartphone ini. Ya, Subway Surfer saja misalnya, game yang sering kami pakai untuk tes 120 fps ini juga cuma jalan di 60 fps aja karena layarnya turun ke 60 Hz di smartphone ini. Semoga saja nanti akan bisa dibereskan masalah ini ya, karena ini bukan masalah performa, ini cuma masalah setting aja. Oh ya, kalau ada yang ngasih saran pakai trik yang non resmi ya untuk memperoleh refresh rate lebih tinggi, itu tidak kami lakukan tentunya. Itu bukan kondisi normal yang dialami oleh semua orang. Masih butuh trik kan? Harusnya tanpa trik, langsung jalan. Oke, terkait panas selama pengujian kami belum mendapati suhu body yang terlalu tinggi sampai nggak nyaman sama sekali gitu, sampai mesti dilepas gitu handphonenya, enggak. Ingat, game-game di video ini kita mainkan 30 menit sampai 1 jam atau bahkan ada yang lebih ya, karena kebablasan, terlalu asik waktu ngetesnya. Dan walaupun begitu tetap oke-oke aja ya. Tapi memang pada beberapa game berat penggunaan kipas bisa membantu kita memperoleh konsistensi performa yang lebih baik. Secara umum Xiaomi 12T ini menawarkan performa yang terbilang tinggi untuk main game dan terbilang relatif stabil ya. Game-game yang kami coba itu bisa jalan di setting yang tinggi, bahkan frame rate yang didapatkan juga rata-ratanya cukup baik ya, bisa cukup konsisten. Ini kurang lebih sesuai dengan apa yang kita bisa harapkan dari smartphone kelas atas dengan Dimensity 8100 Ultra ini. Jadi kalau kita bicara soal Xiaomi 12T, performa jelas bukan masalah, dan untuk gaming secara umum dia termasuk smartphone yang mantap. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.